Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada petang hari ini kembali kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih setia yang sudah diberikan atas hidup kita. Kita akan bangkit berdiri, kita akan memberikan satu pujian. Telah mendapati kasih yang sejati, kasih yang mampu mengubahkan hati kita. Telah kudapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hati. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Sekali lagi telah mendapati kasih yang sejati. Aku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hati. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku.
Betapa besar kasih-Mu yang menyatakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak akan pernah mendapatkan kasih di dalam dunia ini seperti kasih yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kemurahan-Mu boleh kami rasakan dari hari ke hari, akan sampai hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya ini oleh karena kebesaran kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada sore hari ini untuk kesempatan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Engkau layakkan kami untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan lewat ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah kehadiran kami saat ini ingin memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam kehidupan kami. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya biar Roh yang Kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kehadiran kami saat ini tidak hanya lahiriah kami, tetapi kami ingin mengenal kepada Tuhan. Kami ingin merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kami, karena inilah yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam menapai hari-hari yang saat ini penuh tantangan di dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami bersama dengan Tuhan, kemenangan itu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau turunkan berkat-Mu lewat ibadah kami pada saat sore hari ini. Untuk itu kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini. Baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, yang bacakan warta gereja, demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, dan pengurapan dari Roh yang kudus Tuhan turut sertakan dalam pelayanan kami. Pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami pada sore hari ini, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan dalam Roh yang Kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati tiap gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, hanya karena kasih Tuhan kita sanggup melewati hidup ini. Ujian, pencobaan, segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita akan mampu, karena oleh kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita, itu yang menguatkan kita. Kasih Tuhan yang membuat hati kita ini untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaannya, kita yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik atas hidup kita. Puji nama Tuhan, kita akan pujikan satu pujian, Pelangi sehabis pujian. Jalan hidupku tak selalu tanpa laut yang berperang, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktumu
habis hujan pasti ada pelangi di dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan itu selalu nyata dan selalu baru dalam hidup kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita. Kita merasakan kasih Tuhan. Bahwa kasih Yesus tidak akan pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Haleluya. kebaikan Tuhan yang selalu baru dan baru di dalam hidup kita. Damai sejahtera sukacita, itulah berkat yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Kita tidak bisa membalas kasih setia Tuhan selain kita setia untuk taat melakukan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kepada kita kekuatan untuk kita berubah setiap saat menjadi lebih baik lagi. Kau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan.
menerima kebenaran firman Tuhan. Saatnya Bapak Sunoto tampil ke depan untuk pimpin kita di dalam doa, mempersiapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita pada sore hari ini. Segala puji, hormat, syukur hanya kepadamu Allahku Yesus Kristus, Allah yang patut kami sembah, kami puji dan kami agungkan. Terima kasih atas segala kasih kemurahan Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan satu kekuatan, kesehatan, bahkan keselamatan, sehingga dengan kesempatan yang baik ini Tuhan, kami boleh belajar menyerahkan segenap hidup ini melalui ibadah pada sore hari ini Tuhan. Dan hadirat-Mu boleh kami rasakan dengan penuh gairah dan semangat kami untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan, sehingga Tuhan sukacita, damai sejahtera sukacita kami Tuhan boleh Tuhan menyatakan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman Tuhan sesuai dengan kebutuhan kami, supaya di dalam menjalani hidup ini Tuhan, kami tidak melakukan melalui akal kami, tetapi kami boleh hidup bersama-sama dengan firman-Mu Tuhan. Dan pakai hamba-Mu Tuhan yang telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu mampu Tuhan melaksanakan apa yang telah Tuhan percayakan, sehingga melalui firman-Mu Tuhan kami boleh Tuhan Yesus memperoleh satu berkat daripada kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami pulang nanti memperoleh satu berkat dan damai sejahtera sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya Salam Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Dan jemaat yang kasih Tuhan, Salam. Puji Tuhan, marilah pada malam hari ini kembali kita isi hati dan pikiran kita oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini saya berikan tema melangkah ke depan. Di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, di dalam keimanan kekristenan kita, melangkah yang paling tepat itu adalah depan. Jangan sampai secara keimanan kita, langkah kita itu ke kanan atau ke kiri, apalagi kalau melangkah ke belakang. Nah, itu sangat tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi keimanan kita itu harus bisa melangkah ke depan. Untuk itu baca di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Amin. Puji Tuhan. Nah, disinilah maka hidup kita itu yang tidak pernah lepas dari apa yang namanya perbuatan. Mulai kita bangun tidur sampai kita akan tidur kembali, hidup kita itu selalu disertai dengan perbuatan. Entah itu kita berbuat ini dan itu, melakukan ini dan itu, mengerjakan ini dan itu perbuatan. Nah, di sini
kita harus selalu memperbaiki setiap perbuatan-perbuatan kita. Untuk itu temanya saya beri melangkah ke depan. Jadi ada kemajuan. Nah, apapun yang kamu perbuat, jadi ya kita tidak pernah lepas dari perbuatan. Jadi apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa firman Tuhan ini dicatat seperti ini? Karena seringkali kita itu berbuat hanya kadang-kadang itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Atau kita mau melakukan segala sesuatu tapi pada dasarnya tidak mau. Atau ingin melakukan segala sesuatu oleh karena terpaksa. Nah, di sini firman Tuhan memberikan satu dorongan, memberikan satu nasihat supaya apapun yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita perbuat seperti untuk Tuhan. Nah, dikatakan demikian supaya manusia itu mempunyai satu penghargaan, supaya manusia itu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, kalau manusia tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, oleh sebab itu maka dari itu untuk melakukan segala sesuatunya itu pasti dilakukan dengan segenap hati. Sehingga apapun yang kita perbuat itu bukan karena terpaksa, bukan karena ingin dipuji, atau bukan karena ingin yang lain-lain, tetapi dilakukannya segenap hati seperti untuk Tuhan, seperti kita itu disuruh oleh Tuhan. Itu kalau bisa diartikan lebih mantap, dan bukan untuk manusia. Sebab sesama manusia itu seringkali berubah-ubah. Hari ini saya senang dengan si A, sangat akrab dan senang dengan si A, belum tentu besok. Ya, itu kan kenyataannya. Di saat manusia itu berkumpul, yang namanya tidak cocok itu pasti muncul. Nah, itulah yang menyebabkan seringkali itu tidak suka. Sehingga di dalam melakukan perbuatan seringkali itu tidak dengan segenap hati. Tetapi kita diajar oleh firman Tuhan, mari di dalam melakukan apa saja kita harus melakukan dengan segenap hati seperti kita melakukan untuk Tuhan. Yang memang kadang-kadang itu mungkin terpaksa, mungkin tidak senang. Tetapi kalau kita ingat Tuhan, maka disitulah kita bisa merubah sikap. Kita bisa minta ampun pada Tuhan kalau kita merasa bersalah. Sehingga sebelum kita melakukan perbuatan kita sudah menyesali pikiran kita, menyesali hati kita, sehingga kita dapat melakukan apapun yang kita perbuat itu dengan segenap hati, bukan karena terpaksa dan yang lain-lain. Nah, di dalam hal perbuatan itu, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk manusia, seringkali upahnya apa? Aku mau melakukan itu, upahnya apa sih? Seringkali kan gitu kalau kita guyonan ya. Kamu beri apa? Hadiahnya apa? Upahnya apa? Tetapi di dalam firman Tuhan ini dirubah. Kita tidak mengharapkan upah dari manusia. Kalau kita melakukan segala sesuatu perbuatan kita dengan segenap hati, seperti kita melakukan untuk Tuhan, maka upahnya itu nanti dari Tuhan sendiri. Nah, kalau upahnya dari Tuhan, tidak tahu. Upahnya itu berbentuk apa dan kapan kita tidak tahu. Tetapi satu catatan,
upah dari Tuhan itu pasti yang terbaik. Tidak mungkin Tuhan itu memberi hadiah yang jelek. Tuhan Yesus mengatakan manusia yang jahat saja tidak mungkin memberi anaknya itu batu. Pasti diberi roti. Itu manusia, apalagi Tuhan. Nah, berbicara tentang upah inilah, maka kita harus terus mengingat akan firman, supaya setiap kita melakukan perbuatan apapun itu harus kita lakukan dengan segenap hati, disertai dengan takut akan Tuhan, sehingga hasilnya dapat menyenangkan. Sudah tidak disertai dengan hati yang menggerutu, terpaksa dan sebagainya dan sebagainya. Ya meskipun suami istri kan masih seperti itu, ya saya juga seperti ini. Itu sebabnya malam hari ini kita harus melangkah ke depan, meninggalkan yang di belakang, perbuatan-perbuatan yang mungkin kemarin kita melakukan untuk istri kita dengan hati yang terpaksa. Mau melakukan ini tapi dengan hati yang menggerutu. Nah, malam hari ini kita diberi nasihat supaya kita dapat melakukan segala perbuatan kita dengan segenap hati, dengan segenap hati, sebab nanti Tuhan sendirilah yang akan memberi upah. Jadi dikatakan Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya, di dalam ayat 24. Jadi posisi kita adalah hamba Tuhan di dalam melaksanakan perintah Tuhan. Di dalam kita melaksanakan firman, kita ini hamba. Tetapi di dalam hubungan kita juga bisa disebut sebagai anak Tuhan. Nah, di dalam melaksanakan perintah, kita posisi kita itu hamba. Kenapa dikatakan hamba? Supaya hamba itu tidak boleh menolak perintah Tuhan. Kalau seorang hamba menolak perintah Tuhan, pasti mendapat hukuman, bukan upah. Tetapi justru hukuman yang akan didapatkan. Nah, disinilah posisi kita. Kita harus menyadari itu sebabnya di saat kita melakukan perbuatan apapun, kita harus sadar bahwa kita ini hamba, supaya kita dapat melaksanakan segala sesuatu dengan segenap. Efesus 6 ayat 6 sampai 8. Efesus 6 ayat 6 sampai 8 demikian firman. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Saya ulangi, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya. Jadi dikatakan lagi bahwa kita itu adalah hamba-hamba Kristus. Nah, sebagai hamba-hamba Kristus, kita harus dengan segenap hati melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan di dalam hal firman pada malam hari ini, yaitu diperintahkan untuk melakukan setiap perbuatan kita dengan segenap hati. Jadi bukan dengan hal terpaksa. Nah, disinilah maka kita harus menyadari posisi kita bukan raja, posisi kita bukan tuan, tapi posisi kita hamba. Dan kembali saya katakan, seorang hamba tidak boleh balelo, tidak boleh melawan tuannya. Nah, kita sebagai hamba Kristus otomatis kita tidak boleh melawan perintah
Nah, kalau hidup kita itu menyadari akan hal ini, maka kehidupan orang Kristen itu akan menjadi luar biasa. Hidupnya pasti dipenuhi dengan cinta kasih. Ya. Dipenuhi dengan cinta kasih, selalu ingin melayani, berbuat yang terbaik. Nah, sinilah dikatakan dan dengan rela. Rela ini ikhlas. Menjalankan dengan segenap hati itu pasti rela. Rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang melayani Tuhan juga itu. Jadi kalau kita ingin melaksanakan segala sesuatu antar sesama, ini bukan dengan Tuhan dulu, masih antar sesama. Kita juga harus tetap menerapkan bahwa hidup kita ini melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Dan disitulah maka ditempatkan hati yang takut akan Tuhan itu. Sehingga apapun yang kita perbuat itu pasti akan menyenangkan sesama. Bukan malah membuat jengkel sesama, tapi menyenangkan sesama. Seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Sehingga ayat 8 dan kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang benar, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ini yang saudara sekalian tahu. Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, berarti sudah berbuat yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Sehingga upah itu akan kita terima kalau kita telah berbuat sesuatu yang baik. Nah, di sini kita harus merubah cara berpikir kita. Kalau kita ingin mendapatkan upah dari Tuhan, kita laksanakan dulu tugas-tugas kita. Sehingga setelah kita melakukan perbuatan yang baik, disitulah maka kita akan menerima upah. Selama kita belum bisa melakukan perbuatan baik, maka kita belum mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Dan kembali saya katakan, kita tidak tahu upah dari Tuhan itu berbentuk apa. Itu tergantung Tuhan. Dan kapan kita tidak tahu. Saya ingat satu ayat. Coba kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan kita tadi Kristus. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Bukan saja kepada orang-orang yang baik atau peramah, tetapi kepada yang bengis. Dan disinilah seringkali orang berbicara untuk berbuat baik itu gampang. Oh gampang. Bagaimana kalau kita berbuat baik kepada yang bengis? Bisa tidak? Melihat orang yang menjengkelkan, melihat orang yang kita pandang salah, melihat orang yang kita pandang kita tidak suka dengan tingkah polanya, lalu kita tidak bisa berbuat baik, atau kita justru malah berbuat baik. Nah di sini pertanyaannya. Kelihatannya mudah memang berbuat baik, tetapi sebenarnya tidak mudah. Dan firman Tuhan kalau sudah baca terus 1 Petrus 2, mudah kalau berbuat baik kepada orang yang kita senangi. Tetapi bagaimana kalau kita melihat kita bisa berbuat baik kepada orang yang bengis, kata firman Tuhan, yang tidak kita senangi, atau mungkin kita pandang orang itu galau-galau, atau kita pandang orang itu pokoknya gak cocok dengan prinsipku. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita dari Tuhan itu ada 3.
Nomor 1, berbuat baik. Nomor 2, berbuat baik. Nomor 3, berbuat baik. Jadi kalau diringkas, tetap berbuat baik. Sebab kematian Kristus itu untuk seluruh dunia, bukan untuk orang baik. Tapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan Kristus mati untuk orang berdosa. Dan di saat kita belum bisa berbuat baik dengan orang yang bengis, maka firman Tuhan mengatakan jika engkau telah berbuat baik, itu perlu dipertanyakan. Apakah kita akan menerima upah dari Tuhan? Kalau hanya kita bisa berbuat baik kepada orang yang menyenangkan, kepada orang yang kita pandang baik, nah disinilah kesulitan orang Kristen itu seringkali tidak disadari. Sehingga hidupnya itu sama saja dengan orang bukan Kristen. Maka disitulah Kristus tidak nampak di dalam hidupnya. Untuk berbuat baik itu memang tidak mudah. Berbuat baik saja masih dicela orang, apalagi berbuat tidak baik. Tuhan Yesus kan tidak pernah berbuat jelek, tetapi kan masih dihujat orang. Begitu juga saya dan saudara. Berbuat baik aja masih dicela orang, apalagi berbuat tidak baik. Nah itu harus kita sadari. Nah, sudah jemaat yang kasih Tuhan, mari tugas kita sebagai hamba Tuhan itu kita laksanakan. Kita harus menyadari bahwa kita ini hamba Kristus. Jadi kita harus mampu berbuat baik bukan kepada orang yang kita senangi, tetapi termasuk orang yang bengis, orang yang menjengkelkan, orang yang kita pandang gak karuan. Itu yang tidak mudah. Nah, sebabnya sekali lagi tema tadi saya akan melangkah ke depan. Kita lupakan dan di belakang, tapi kita melangkah ke depan. Itu bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita, semua orang, tidak hanya yang baik atau yang peramah, yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Itu bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, maka firman Tuhan kalau yang telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Itu kita bisa menagih janji pada Tuhan. Mana Tuhan? Upah. Silakan tagih janji. Jadi upah itu akan kita terima kalau kita sudah berbuat baik. Tapi berbuat baiknya bagaimana? Itu tidak perlu dipertanyakan. Nah, tugas kita adalah untuk berbuat baik kembali terus. Tidak ada yang lain. Tugas kita itu harus berbuat baik. Galatia 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, itu kan dari bawah. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dan di saat kita belum menerima upah, kita sudah lemah, maka kita tidak akan menerima upah. 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang baik, orang peramah, orang yang bengis, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Jadi kita diperingatkan jangan jemu-jemu. Di sini menegaskan bahwa perbuatan baik ternyata bukan sesuatu yang enak, bukan sesuatu yang gampang. Itu sebabnya manusia itu gampang bosan, gampang jemu.
Sejak dulu kok aku aja yang nolong kamu. Buat sekali-sekali kamu tuh nolong aku, kan gitu ya sebagai manusia. Kamu tuh selalu memanfaatkan aku, ya, memanfaatkan aku. Saudara, saya tanya, menjadi manfaat itu baik atau jelek? Baik. Bermanfaat itu baik atau jelek? Kan baik. Tapi kenapa di saat kita dimanfaatkan orang marah? Ya kan sekali saya ini dimanfaatkan terus sama si dia. Enak dia ini selalu memanfaatkan saya, mencari kesempatan di dalam kesempitan. Terus jelas-jelas dimanfaatkan. Ayo sekarang kita berubah. Menjadi manfaat itu baik, tetapi seringkali kita dimanfaatkan orang. Ego kita ini yang berbicara, kesombongan kita yang berbicara. Kemarin Mbak Yanti menegur kita bisa-bisa tentang kesombongan manusia. Justru kalau kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain, itulah perbuatan baik. Tapi seringkali kita berontak, kenapa? Karena ego kita. Karena kita merasa orang yang tinggi, padahal kita ini hamba. Kita tidak menyadari bahwa kita ini hamba. Tugasnya hamba itu adalah melakukan perintah dan diperintah, bukan memerintah. Ya. Nah, coba sekarang kita coba, di saat kita dimanfaatkan orang, kita layani dengan sebaik-baiknya. Disitulah nanti nama Kristus akan kelihatan. Dia akan membuktikan bahwa saya gini-gini kan kok orang ini tetap baik. Ya. Jelas menjadi manfaat itu baik. Saya juga harus berubah, saya juga gitu. Dimanfaatkan orang lain marah. Karena ego saya yang bodoh. Ego saya yang bodoh. Saya merasa saya ini menjadi egonya yang berbicara. Merasa menjadi orang hebat. Lupa kalau kita itu hamba. Nah, untuk itu jangan jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, terus berbuat baik sampai kita mendapat upah dari Tuhan. Sampai kita mendapat upah, tapi dengan cara pola pikir yang kita ubah, supaya kita dapat berbuat baik tidak hanya kepada orang yang baik dan peramah, tetapi kepada orang yang bengis juga. Orang yang bengis. Ya. Jadi ego, kelemahan adalah penyakit yang sering menghambat orang tidak bisa berbuat baik. Jadi tadi, karena merasa dirinya itu orang top, orang yang hebat, begitu dimanfaatkan orang. Dan yang Yakobus 4:17. Yakobus 4:17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, sekarang kita buka apa perbuatan baik itu. Salah satunya yang sudah kita bicarakan tadi, menjadi manfaat. Yang kedua, menjadi berkat tidak hanya untuk orang yang peramah dan baik, tetapi juga untuk orang yang menjadikan untuk orang bengis. Kita tidak mudah marah kalau kita menghadapi apa yang tidak kita senangi. Kita tetap berbuat baik. Lalu yang paling pokok
beribadah itu berbuat baik atau jelek. Beribadah itu kan berbuat baik. Apakah seluruh sidang jemaat itu tahu kalau ibadah itu berbuat baik? Jawaban 100% tahu. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Di sini kelihatan sederhana. Tetapi di sini letak sekali kita itu manusia itu berdosa. Di saat kita tahu bahwa itu baik, kita tidak melakukan, itu yang berbahaya. Dan mungkin jemaat itu tidak tahu kalau ibadah itu baik. Apakah ibadah hari Minggu itu baik? Apakah ibadah hari Senin itu baik? Apakah ibadah hari Rebo itu baik? Baik, saya katakan. Tetapi kalau dia tidak melakukannya, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, ia berdosa. Sekarang tergantung pribadi kita masing-masing. Apakah kita menempatkan diri sebagai hamba yang harus melakukan perintah Tuhan, atau kita berubah menjadi Tuhan yang tidak mau diperintah? Nah, situ kita harus sadar. Mari kita semuanya dikasih Tuhan. Kita melangkah ke depan. Kita tinggalkan yang di belakang. Kita tidak usah berbuat baik yang sulit-sulit. Tidak usah berbuat baik yang harus menguras harta milik kita mungkin, ya, atau menguras tenaga kita. Tetapi hukum yang utama kita lakukan dulu, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kalau orang tahu ibadah itu baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dan saat manusia itu berdosa, berarti ia belum melakukan yang baik. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa kalau manusia itu belum melakukan yang baik, tidak mendapat upah dari Tuhan. Sebab tadi yang mengatakan mendapat upah itu adalah ia telah melakukan perbuatan baik. Nah, mari. Tadi dikatakan jangan jemu-jemu selama masih ada kesempatan. Saya dan saudara pada malam hari masih mempunyai kesempatan, masih bisa mendadari hidup, masih bisa menjadi orang yang berpotensi besar untuk mendapatkan upah. Mari kita lakukan dengan baik. Kita laksanakan. Kita tempatkan hidup kita sebagai hamba Kristus, sebagai hamba Tuhan yang selalu mau berbuat baik yang pertama dulu untuk Tuhan. Dan ini saya belum mengungkap kepada sesama, masih yang utama dulu. Nanti yang sesama panjang yang luar biasa itu berulang. Nah, sebabnya ayo kita melangkah satu langkah, mengerti apa itu perbuatan baik, sehingga kita nanti benar-benar mendapatkan upah yang baik. Selama masih ada kesempatan, jangan jemu-jemu melakukan kebaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sehingga main musik. Bila
Janganku saya berteman kami sendiri. Kita pujikan Dia. Ingin mengenalmu, saya mohon Bapak Aris berdua. Tiada kasih yang Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengajaran yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Satu anugerah yang besar Tuhan karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh menerima kekuatan. Bagaimana seharusnya Tuhan kami menjalani kehidupan kami. Seperti apa Tuhan kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu. Bagaimana kami hidup Tuhan menempatkan hidup kami supaya menjadi hamba yang berkenan dan hamba yang layak di hadapan-Mu. Yang nantinya Tuhan kami boleh menerima upah daripada Engkau ketika kami sudah menyelesaikan segala Tuhan tugas-tugas kami dan
anggap benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa buat penyampaian firman pada malam hari ini. Biar Roh Kudus-Mu bekerja, menguatkan, Roh Kudus-Mu memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan sebagai umat-umat yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, pakai pelayanan lebih jauh dimanapun hamba-Mu melayani Bapa. Memberkati kehidupan keluarganya, mencukupkan segala kebutuhan keperluan Bapa. Biar kuasa Allah bekerja atas nama Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur, berterima kasih buat kemurahan dan rahmat yang sudah kami rasakan, kami terima melalui penyampaian firman pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan seluruh kami. Haleluya. Amin. Pelayanan selanjutnya mendengarkan kepada Bapak Pendeta Cornelius. Ya, terima kasih Pak Dres. Tidak ada mohon yang lain, saya udah sepatu bagi berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan satu pujian besar. Inilah yang kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan, betapa besar anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus lewat ibadah kami pada malam hari ini, mulai dari awal hingga akhirnya, kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati kehidupan kami yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan, yang terikat dosa pun Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kami dapat mengatasinya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk Ibu Gembala, kami berdoa untuk Ibu Waskido, Ibu Sudarmiasi, Bu Yaya, Ibu Nistia, pun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Untuk itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa pilih Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Perbaikan tempat parkir yang sudah kami mulai, Tuhan akan melengkapi semua keperluan kebutuhan ini, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami, dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Bapak Presiden, Rencana Wakil dan jajarannya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian pula pemerintah yang ada di daerah, supaya ada sinergi untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan tim medis, TNI, Polri, para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, sehingga banyak orang yang akan disembuhkan dan tidak ada lagi penularan. Kami menyerahkan tiap masyarakat sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, serta tuntun dan didik mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan
rumah tangga, keluarga, kehidupan nikah jemaat-Mu. Berkati dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan, buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari grup saya perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang disiplin, bertanggung jawab dalam pembelajarannya, dan menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademinya maupun non-akademinya, dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumahnya masing-masing. Tuhan jaga lindungi sertai kami, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat kami sejahtera dari Allah Bapa dan penyertaan dari kuasa Tuhan Yesus. Demikian pula lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan